Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, daftar bela diri peringkat Liang Yu akan segera diumumkan. Dan selama 5 tahun, Dongjun memegang peringkat pertama. Tahun ini Dongjun ingin masuk peringkat bela diri Guanju, yang lebih tinggi dari Liang Yu. Tak lama muncul Han Yi, dia menginfokan bahwa Dongjun menduduki peringkat 3 bela diri Guanju. Dingji yang masih menjalani kehidupannya bersama Wen Yun, kini dia sedang hamil. Namun Lucio yang diam-diam ternyata menyukai Dingji, bermimpi mereka berdua sudah menikah. Tak lama Lucio pun mendatangi Dingji, namun dia pergi lagi dengan kesal dan marah karena Dingji hanya menyukai Wen Yun. 2 tahun kemudian, kini mereka berdua sudah memiliki seorang putra. Tak lama Rensun muncul mengabarkan bahwa Dongjun menduduki peringkat 3 Guanju, dan kini dia sedang berada di kota Suyu menjadi wali kota. Dingji pun dengan segera mengirim surat kepada Dongjun, mengundangnya untuk datang ke kota Gusu. Lucio yang dibutakan oleh cinta merencanakan siasat kejinya dengan dibantu oleh pendekar bersaudara Peli dan Peijan. Lucio menyalakan dupa khusus di kediaman Wen Yun saat Dingji sedang turun gunung, dengan tujuan agar Wen Yun mengingat segala hal yang membuatnya trauma di masa lalu. Wen Yun pun tak sadarkan diri dan bermimpi buruk tentang putra pertamanya. Agar Wen Yun tak curiga, Lucio menugaskan Peijan untuk mendatangi kediamannya karena Peijan adalah salah seorang yang membantu pelarian Wen Yun dari kediaman Raja Jingyu. Peijan menyampaikan bahwa putra pertamanya sedang sakit parah, yang sontak saja membuat Wen Yun terkejut sekaligus percaya karena dia baru saja bermimpi tentang putranya. Setelah Wen Yun pergi, tak lama Dingji pulang, namun sang istri sudah tak berada di rumah. Dingji menemukan sebuah surat dari Wen Yun, berpamitan untuk pergi ke Tianqi menemui putra pertamanya yang sedang sakit parah. Dingji murka dan menghancurkan rumahnya. Dia bergegas pergi menuju Tianqi, namun di tengah perjalanan dihadang oleh Lucio dan Pei. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Dongjun tiba namun sudah terlambat. Kediaman Dingji sudah hancur. Dongjun bergegas pergi mencari Dingji, dan tak jauh dari sana Dongjun menemukan bekas pertarungan. Yayu menduga bahwa Dingji dibawa oleh sekte Tianwi. Pendekar kembar Wuju menerima kabar bahwa Peli dan Lucio akan memasuki kota Suan. Mereka seperti terburu-buru karena sedang dikejar oleh Dongjun. Wuju mengizinkan mereka masuk, yang kebetulan karena masih dendam kepada Dongjun. Tak lama mereka pun mulai memasuki kota Suan. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan seseorang yang jatuh menghalangi perjalanan mereka. Dia bernama Juyun, salah satu 8 pendekar Baili. Dia meminta maaf dan Lucio pun pergi. Tak lama muncul kereta Dongjun. Dia meminta tumpangan menuju wilayah utara. Namun di tengah perjalanan dihadang oleh Wuju. Dongjun akan melawannya, namun Juyun mendahului. Juyun dengan mudah mengalahkan Wuju. Dengan mengejutkan, ternyata dia adalah murid pertama Tuan Li. Karena Dongjun tak percaya, Juyun pun menunjukkan kesaktiannya yang menyerupai Tuan Li.
言之中。 Akhirnya Wen Yun tiba di kota Tianqi. Pei Zhan mohon izin untuk memanggil Luo dan membawa putranya. Namun dengan mengejutkan, yang datang adalah ayahnya yang terlihat masih marah. Tak lama San Peng muncul. Dia akan pasang badan demi keselamatan Wen Yun yang merupakan sahabat Dong Jun dan istri dari Ding Ji. 你不应该来管我的闲事。这次可不一样了，这次我不是品茗的少年郎了。终于见到了朱雀石的惊龙鞭。要是可以做枪仙的， San Peng yang kini sudah memiliki kesaktian yang jauh lebih tinggi dengan mudah mengalahkan ayahnya Wen Yun. Dan tak lama Jisuan muncul yang kini menjadi kepala Kasim menggantikan Kasim terdahulu. Namun San Peng yang tak kenal takut malah menantangnya. Tak lama Wen Yun keluar, dia mengatakan mulai hari ini akan menjadi bagian dari istana dan tak akan melarikan diri lagi. Yang sontak saja keputusannya mengejutkan semua orang. 叶姑娘，你可想清楚了？ 我知道是决然逃不出去了，到此为止吧。走吧。恭迎宣妃娘娘。 没意思。 San Peng yang kini masih menjadi salah satu dari 4 pengawal kerajaan memutuskan untuk keluar dan pergi dari kota Tianqi karena jiwanya suka menjelajahi dunia persilatan dengan bebas tanpa terikat oleh 谁 apapun. 能知道我们还会不会再见面？真的要走？是啊。这缘分，他走了，司空长风。 Kereta Lucio sudah memasuki wilayah Tianwei. Ding Ji pun mulai sadar dari pingsannya. Dia terkejut karena sudah berada di sekte Tianwei karena tujuannya adalah Tianqi untuk membawa kembali istrinya. Namun Pei Li menegaskan jika ingin pergi ke Tianqi maka harus menjadi pendekar tak tertandingi terlebih dahulu. Pei Li menghasut jika berhasil menguasai ilmu hampa level tertinggi akan dengan mudah meratakan Pei Li dan merebut kembali Wen Yun. Ding Ji akan menjadi pendekar nomor 1 di dunia, bahkan Tuan Li pun tak akan mampu menandinginya. Akhirnya Pei Li berhasil meyakinkan Ding 现在 Ji. 您体内有我那3重的虚碾功啊。 若是修炼，远不止此。你有天生五脉，你们想借我的手摧毁北离？叶挺之，若你能修得此虚碾功，怕李长生亲自出手，也未必是你的对手。过去所有的苦难都不会重现，你的妻子会，你的家仇可以报。好，多久能等？ Dan akhirnya mereka tiba di sekte Tianwei. Lucio akan segera menemui ayahnya bersama Ding Ji ke tanah Langyu. Tak lama Wuxi muncul memberi nasihat untuk hati-hati selama perjalanan menuju tanah Langyu. Mereka pun pergi dan Wuxi akan menjaga gerbang siap menyambut kedatangan Dong Jun. Sementara Dong Jun sudah memasuki wilayah sekte Tianwei. Yayu menjelaskan harus segera pergi menyusul Ding Ji ke tanah Langyu agar tidak terlambat. Dan tiba-tiba kereta berhenti dikejutkan dengan kemunculan Wuxi. Yuyun menyuruh Dong Jun untuk segera menyusul Ding Ji, sementara Wuxi akan dihadapinya. Ding Ji dan Lucio masih dalam perjalanan menuju tanah Langyu. Di tengah perjalanan, Lucio sempat tak kuat menahan cuaca yang sangat dingin. Ding Ji pun menyalurkan tenaga dalamnya. Setelah jauh berjalan, akhirnya mereka tiba di tanah Langyu. Namun gerbang Langyu hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki kekuatan meridian. Ding Ji pun mencoba untuk membukanya. 光凭蛮力可打不开，以虚念功之力注入，除了天生五脉之人，里面的人根本就不知道我是不是就是那把钥匙，我是练定了。 Akhirnya pintu Langyu terbuka dan mereka pun memasukinya. Setelah jauh berjalan menyusuri lebih dalam lagi, akhirnya menemukan ayahnya, ketua sekte Tianwei bernama Peng Sen. Lucio pun dengan segera menghampirinya dengan rasa haru karena sejak kecil baru bertemu kembali. Namun tiba-tiba 父亲，我是青儿。那是我的青儿。是。 Cheng Peng marah karena merasa terganggu dengan kedatangan mereka. Ilmu hampa tingkat 9 yang hampir dikuasai tertunda dengan terbangunnya dari meditasi. Namun Cheng Peng merasa gembira karena putrinya membawakan dia hadiah. Yang setak saja membuat Ding Ji terkejut. Ternyata Lucio membohonginya. Ding Ji yang memiliki kekuatan meridian akan dijadikan tumbal untuk mencapai kesaktian tingkat tertinggi. Akhirnya Ding Ji menyadari bahwa kepergian Wen Yun adalah ulah Lucio.
仙剑，不动明王功，虚念功。 Tak disangka, Dingji mampu menandingi kesaktian Cheng Peng dengan menggabungkan 3 jurus mematikan. Cheng Peng kagum dengan kekuatan Dingji yang masih muda, sudah mampu menguasai ilmu tingkat tinggi. Kini saatnya dia akan meresap seluruh kekuatan Dingji. Dan tiba-tiba Dongjun dan Yayu muncul. Lucio berusaha menghadangnya karena tak akan ada yang mampu melepaskan Dingji kecuali orang yang telah menguasai ilmu hampa tingkat 9. Dongjun murka dan bergabung bersama mereka. Cheng Peng terkejut dengan tenaga dalam Dongjun yang memiliki kekuatan meridian. Dia tambah gembira dan akan meresap 2 kekuatan meridian sekaligus. Namun tiba-tiba dengan mengejutkan, Dingji kerasukan hingga mampu membalikan keadaan. Dia kini akan meresap kekuatan mereka berdua. Cheng Peng yang sadar akan kalah memutuskan untuk memberikan seluruh kekuatannya kepada Dingji. Dongjun berusaha menyadarkannya, namun kekuatan Dingji menghalangi ingatannya. Mereka berdua terpental dan terluka parah. Sementara Dingji kini memiliki kesaktian mencapai level tertinggi. Namun kesadarannya telah hilang. Dingji sudah dirasuki kekuatan hitam yang tak terkendali. Meski Dingji telah sadar, namun amarahnya tak hilang. Dia kini sudah tak peduli terhadap Dongjun apalagi yang lainnya. Dalam benak Dingji hanya dendam yang mendalam terhadap kerajaan Baili. Ayahnya dulu dipitnah hingga seluruh keluarganya dihabisi. Kini istrinya dibawa oleh kaisar. Cheng Peng menyerahkan seluruh pasukannya kepada Dingji untuk membantu sekaligus mewakilkan dirinya menyerang meratakan Baili. Wuxi dan Juyun yang masih menunggu siapa pemenangnya dikejutkan dengan kemunculan Dingji dengan membawa Dongjun dan Yayu yang tak sadarkan diri. Juyun pun dengan segera mengamankan Dongjun. Juyun menyadari bahwa kesaktiannya tak akan mampu menandingi Dingji. Wuxi terkejut saat Dingji mengatakan bahwa Cheng Peng sudah tewas. Dingji murka kepada Wuxi yang telah merencanakan kepergian istrinya. 一定要死在我的手上。 Dingji kini menjadi orang yang sangat berbahaya. Dengan kesaktian tingkat tinggi dan amarahnya yang memuncak, tak akan ada yang mampu menandinginya. Dingji menyarankan untuk segera mengobati Dongjun karena seluruh kekuatannya telah diresap. Dia lalu pergi mendatangi markas sekte Tianwei mencari Fei Li yang telah ikut merencanakan kepergian istrinya. Setelah menghabisi seluruh petinggi Tianwei, Dingji mengambil alih kekuasaan dan menjadi ketua sekte. 是我。 我就是你们的新宗主。 Juyun pergi membawa Dongjun. Dia sangat terpukul karena kehilangan sahabat terdekatnya. Kini kondisi Dongjun sangat lemah, tak memiliki kekuatan sedikit pun. Juyun menjelaskan harus mencari seorang pendekar berilmu tinggi untuk mengembalikan seluruh tenaga dalamnya. Jika tak ada yang mampu, maka Dongjun akan kehilangan kesaktiannya untuk selamanya. Juyun hanya punya satu solusi, yaitu mencari gurunya. Hanya dia yang akan mampu mengembalikan kesaktian Dongjun. Namun tak ada yang mengetahui di mana keberadaan Chung Sui. Dan tiba-tiba Juyun teringat satu tempat bernama Gunung Dewi Asing, di mana di tempat tersebut ada seorang pendekar berilmu tinggi bernama Mo Yi. Juyun dan Yayu meyakini bahwa Mo Yi akan mampu mengobati Dongjun. 海外仙山，莫一先生他一定有那个能力。想想办法，怎么样劝东君动身吧。 San Peng yang sedang berkelana tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan kekasihnya yang bernama Xiu. Dia gadis tercantik di pavilion 100 bunga. Xiu marah menyusul San Peng karena tak berpamitan saat pergi. San Peng mengejarnya dan meminta maaf. Sementara Dongjun yang masih dalam perjalanan singgah dulu di sebuah kedai. Terdengar banyak orang mengatakan tentang gadis cantik yang mengejar seorang pendekar. Dongjun yang mendengarnya merasa senang karena sahabatnya sudah mendapatkan pendamping hidup. Lalu Dongjun menulis surat kepada San Peng. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya dan akan menaiki sebuah perahu. Namun Juyun tak ikut karena ada suatu masalah yang belum terselesaikan di gunung tersebut. 小师弟，我就送你们到这里了。这一路多谢了。师伯保重。气风发的百里东君。
Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di Gunung Dewi, tepatnya di Pulau Penglai. Mereka terus berjalan hingga mencapai tempat yang dituju. Tak lama seorang pendekar bernama Mo Yi muncul. Dia langsung mengetahui bahwa seluruh kesaktian Dong Jun telah hilang. Lalu Dong Jun dibawa ke suatu tempat berdirinya sebuah tugu batu. Tak lama muncul pintu menuju dimensi lain. Mereka pun memasukinya dan terlihat lautan awan tanpa batas. Di tempat itulah Dong Jun akan melatih diri untuk mengembalikan kekuatannya, bahkan bisa mendapatkan kekuatan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tak lama Mo Yi pun pergi dan Dong Jun mulai bermeditasi melatih kultivasinya. Dingji yang kini sudah menjadi penguasa sekte Tianwei mengurung Lucio. Dia memohon kepada Dingji untuk melepaskannya, namun Dingji tak mengabulkannya. Sementara Yuji dan Sikuan muncul meminta izin untuk kembali bergabung dengan sekte Tianwei. Namun tiba-tiba 你够强，能带我们走出这片血源。谢宗主。 Dong Jun yang masih bermeditasi ditemui oleh Dingji dalam imajinasinya sebagai ujian bagi Dong Jun. Dingji menyuruhnya untuk menyerah dan kembali ke dunia nyata. Namun Dong Jun yang memiliki pendirian kuat melawan kekuatan pikirannya sendiri. 我不放，你为何会让我放弃？已经走完了，永别了。云哥，你回来，放下吧，云哥。 Dan singkat cerita, 1 tahun kemudian, Mo Yi mengunjungi Dong Jun kembali. Kini kesaktian Dong Jun sudah pulih seutuhnya, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dong Jun kembali ke dunia nyata dan bertemu lagi dengan Yayu. Tak lama setelah wajahnya dibersihkan, Dong Jun dan Yayu berpamitan untuk turun gunung dan berterima kasih kepada Mo Yi yang telah membantunya. Dong Jun pun pergi yang dijemput oleh Liu, kakak seperguruannya. Dia mengatakan yang mengejutkan bahwa Dingji kini telah membentuk sebuah kekuatan besar dengan menyatukan beberapa sekte besar yang berada di wilayah utara. Mereka mulai menyerang perbatasan Baili di utara dan tak ada yang mampu menandinginya. Bahkan para pendekar sakti ketua sekte pun diserap kesaktiannya oleh Dingji. Sementara di sekte Xiaowei, Yuji melaporkan bahwa kerajaan Baili mengutus seorang pendekar sakti. Dingji pun menemuinya yang ternyata dia adalah San Peng. Akhirnya mereka tiba di dermaga Dongji. Tak lama, Ropeng dan Lei beserta pasukannya muncul menemui Dong Jun yang ingin pergi untuk menjaga perbatasan Nanju. Ropeng meminta bantuan kepada Dong Jun untuk menghentikan kebrutalan Dingji yang hingga saat ini belum ada yang mampu menandinginya. 二师兄，小师兄，我们时间不多，说点有用的话，特地赶过来见你一面。想必是有很重要的事情同我说吧？是有的人，军队，龙军，我想。 你就这么信任我？我需要你的一个承诺。好啊。 Pada tahun ke-7 Kekaisaran Raja Jingyu, wilayah Nanju Utara dan Barbarian Barat mengalami kekacauan yang kritis. Dan kini pasukan besar Dingji telah berhasil menaklukkan wilayah timur. Sementara Ropeng bergabung dengan Sekte Tang memimpin pasukan ke wilayah selatan. Dan Jenderal Lei memimpin pasukan untuk menjaga gerbang negara. Sedangkan Cheng Peng ayah Dong Jun memimpin pasukan menjaga gerbang barat negara. Sementara Dong Jun kembali ke kota Soyu menjadi pemimpin Sekte Lurus. Dia memimpin pasukan ke wilayah pusat melawan pasukan besar yang dipimpin oleh Dingji. Dong Jun akan dibantu oleh San Peng dan tak lama dia pun muncul. Saat mereka sedang berbincang, Han Yi putri Lei yang kini sudah beranjak dewasa meminta izin untuk bergabung melawan musuh. Dan tak lama muncul seorang pendekar bernama Xiao Peng. Dia ingin bergabung juga bersama Dong Jun. Lalu Dong Jun menyuruh adik kecilnya untuk menguji kesaktian Xiao Peng. 有几分能耐？还没完。 Yang ternyata pendekar tersebut adalah adik kecil teman Dingji waktu di desa. Dia menamai dirinya Xiao Peng, yaitu nama asli Dingji, karena sangat mengagumi Dingji sejak kecil. Dan Xiao Peng secara diam-diam berlatih ilmu dari Dingji hingga Dong Jun mengenali jurusnya. 这剑法
只交给了我，我从来没有管他叫过师傅。这个人，便叫叶小凡。叶小凡，你先别走。以后便叫叶鼎之。 Sikuan dan Yuji menemui Yayu yang masih menghormatinya sebagai putri ketua terdahulu. Mereka menjelaskan alasannya bergabung dengan Dingji karena selama ratusan tahun hanya Dingji yang mampu menyatukan 32 sekte besar dalam waktu 2 tahun. Mereka percaya bahwa Dingji akan mampu memimpin pasukan untuk meratakan Baili sebagai keinginan terakhir ayahnya Yayu. Tujuan mereka berdua untuk mengajak Yayu bergabung. 他便整合了域外的3人，在短短的2年时间内要整合，更是不可能而为之。我们毕生追随。 我不想看到任何战争。 Keesokan harinya, Dingji memimpin pasukan besarnya yang akan menuju istana pusat. Dingji dengan ditemani 2 petingginya pergi terlebih dahulu, sementara San Peng yang ditemani oleh pendekar Xuan mengawasi dari kejauhan. Pasukan besar Dingji pun mulai bergerak. Dingji menemui para pendekar yang akan bergabung dengan pasukannya. Mereka pun dengan seketika menghilang saat terdengar Dongjun menghampirinya. Dan tak sengaja bertemu dengan San Peng yang sama sedang mengejar Dingji. Dan tiba-tiba gumpalan asap hitam menyerang mereka dan menyerang pasukan kecil yang di bawah Han Yi. Xuan berhasil menemukan pusat formasi mereka yang berasal dari ilmu hitam Sekte Han. San Peng akan pergi untuk menembus formasinya lebih dalam lagi. Sementara Dongjun menjaga Xuan yang menekan pusat formasinya. San Peng pun berjalan jauh mengikuti pedang yang diarahkan oleh Xuan hingga tiba di suatu tempat yang mengerikan. Setelah lama mengamati, akhirnya menemukan mata formasi dan menghancurkannya. Dan akhirnya 2 pasukan besar bertemu. Tak lama muncul para pendekar berilmu tinggi dari Sekte Sungai Gelap. Tak disangka ternyata mereka bergabung dengan pasukan Dongjun. Yang sontak saja membuat Yuji dan Sikuan terkejut. Dan tiba-tiba muncul satu pendekar lagi dari Sekte Gelap yang ditakuti oleh dunia. Fang Kuan Xin, An He, Kui. Di istana pusat, Kaisar mendapatkan informasi dari para petinggi kerajaan di medan tempur. Di antaranya, Rao Peng dan pasukannya berhasil mengambil alih wilayah Nanju. Cheng Peng dari keluarga Jianxi berhasil mengatasi pemberontak yang berada di wilayah barat. Dan Lei berhasil mengalahkan pasukan yang akan menerobos gerbang utara dengan bantuan seorang pendekar sakti yaitu Juyun. Sedangkan San Peng mengabarkan bahwa pasukan besar wilayah pusat berhasil dikalahkan. Namun ada satu pendekar yang berhasil menembus seluruh pertahanan yaitu Dingji, yang sontak saja membuat Kaisar terkejut. 陛下，请陛下入天剑阁暂避。不，陛下，那咱们就去青云台会会他。 Seluruh pasukan istana dan 2 pendekar pengawal sudah siap menunggu kedatangan Dingji. Tak lama muncul Kaisar, dia tak ingin berlindung dan dicap sebagai pengecut. Dan tiba-tiba kebrutalan Dingji muncul. Pendekar pengawal kerajaan tak mampu menandingi kekuatan Dingji. Xin Yu terkejut dengan kesaktian Dingji yang setara dengan Tuan Li. Jiro menjelaskan hanya ada 2 pendekar yang akan mampu menandinginya, yaitu Tuan Li dan orang yang telah menguasai ilmu lurus tingkat alam. Dingji semakin murka akan menyerang Kaisar. Kini giliran Kasim turun menghadapinya dengan menekan tenaga dalam Dingji. Namun dengan mengejutkan, Dingji mampu membalikan keadaan, malah kekuatan Kasim yang diserapnya.
Kasim diserap habis kekuatannya hingga terluka parah dan kini sudah tak ada lagi yang melindungi Kaisar. Namun tiba-tiba Dongjun muncul. 是镇西侯的孙子。莫要踏过此剑！你来了，一定值得是我来解决。 Dongjun berusaha memujuk Dingji untuk kembali ke jalan yang benar. Dia tak ingin bertarung dengan orang yang sudah dianggap kakaknya sendiri. Namun dengan mengejutkan, Dingji tetap menolak untuk berhenti. Tak ada jalan lain, Dongjun akan melawannya. 背道而驰，那北离的江湖竟然同时出现2位少年英才，是已经占据了上风。彼此试探，并没有挥出至强。 Pertarungan mereka sama kuatnya. Akhirnya Dongjun mengeluarkan ilmu tingkat tertingginya, yaitu ilmu pedang dewa yang digabungkan dengan minuman suyu yang akan membangkitkan kekuatan tanpa batas. Tak disangka, Dongjun kalah. Dengan amarah yang masih memuncak, Dingji berjalan menuju Kaisar. Namun tiba-tiba, Dongjun memasuki dimensi lain dengan menemukan kekuatan ilmu lurus tingkat alam. Tak lama, Dongjun sadar kembali dengan kekuatan tanpa batas. 叶云，你站住！谁敢拦我？ 健身，拳为剑手，指为剑尖。 Kekuatan brutal mengakhiri pertarungan mereka. Akhirnya Dongjun berhasil mengalahkan Dingji hingga tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba Kaisar memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Dingji. Sun Peng menemui Han Yi mengabarkan bahwa Dongjun telah berhasil mengalahkan Dingji, namun dia dibawa pergi oleh Dongjun. Han Yi kecewa dan marah. Dingji tak dihabisi karena telah banyak merugikan semua pihak. Tak lama muncul para pendekar dari berbagai sekte yang akan bergabung untuk mencari Dingji. 他们几个我理解，王一行你怎么来了？去吧。 Dingji yang masih tak sadarkan diri diamankan dan dijaga oleh Dongjun dan Yayu. Dongjun telah berjasa besar menyelamatkan Kaisar, namun kini dia menjadi orang yang paling dicari oleh seluruh pendekar Baili. Sementara Yuji dan Shikon menerima kabar bahwa Dongjun telah mengalahkan Dingji, namun keberadaannya tak diketahui. Dengan mengejutkan, Dingji bangun dari pingsannya saat Dongjun sedang tertidur. Dingji akan pergi dan memberikan beberapa pesan untuk Dongjun. 叶公子想要同我说什么？他想要救天下，自己的道。 又想要救我，我也注定无法与他并肩而行。可你的伤，无妨，我会用我的方式终结这一切。我走了。 Dingji kembali ke kediamannya dulu saat bersama Wenyun di kota Gusu. Dia memperbaiki gubuknya yang hancur. Sementara para pendekar gabungan masih mencari keberadaan Dingji. Dan tak lama mereka pun tiba di sana. Dingji terkejut saat Xiaopeng memanggilnya. Mereka memanfaatkan kondisi Dingji yang lemah setelah kalah dari Dongjun. Namun tak ada pilihan lain, Dingji harus menghadapi mereka semua yang akan menghabisinya. Seluruh pendekar tak ada yang mampu menandingi Dingji. Mereka semua kalah, namun Dingji terluka parah akibat energi pedang dari Han Yi. Dingji dengan segera meditasi untuk mengeluarkan energi pedang dalam tubuhnya. Mereka semua tak berdaya, hanya tersisa satu pendekar yaitu Xiaopeng. Mereka semua memerintahkan Xiaopeng untuk menghabisi Dingji. Namun tak disangka Xiaopeng melepaskan Dingji. 我接受不了这种失去了。你走，你往男爵走，一辈子都不要回来！王丽拦住他们，你给我走！
你们带上他走吧。 Dingji tak mendengarkan Xiaopeng untuk kembali ke Nanju. Dia masih berada di kediamannya. Sementara para pendekar yang terluka sudah kembali ke Tianqi. Tak lama Wen Yun muncul dan menghampirinya, yang sontak saja membuat Dingji terkejut. 我来了，我很想你。我现在回来了。 Akhirnya mereka berdua bersatu kembali. Namun tiba-tiba Kasim dan petingginya muncul. Tak lama Dongjun pun tiba di sana. 3 sahabat yang telah terjalin sejak kecil kumpul kembali setelah 19 tahun berlalu. Mereka teringat saat kumpul terakhir dalam pertunjukan kisah Dewa Pedang. Dan tiba-tiba... Tak disangka ternyata Dingji memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia sadar telah melakukan kesalahan yang mungkin tak bisa diampuni. Dingji meminta maaf kepada Wen Yun tak bisa mendampinginya lagi. Dia menitipkan putranya yang bernama Ansi kepada Dongjun dan memberikan seluruh pasukan utara beserta 32 sekte yang berada di bawah kekuasaannya kepada Dongjun. Dongjun, 都拜托你了，我的孩子安世，还有那些随我从冰原来的人，就这样。 还给天下吧！Dan akhirnya Dingji tewas. Dongjun dan Wen Yun tak kuasa menahan kesedihannya. Begitu juga dengan semua pendekar yang hadir di sana. Namun dengan keputusan yang diambil Dingji, maka dunia akan damai. Dongjun tak akan lagi terlibat dalam masalahnya. Setelah kepergian Dingji, Dongjun akan pergi membawa Ansi untuk memenuhi amanatnya. Dia kecewa dan menyalahkan Wen Yun yang seharusnya tak pergi meninggalkan Dingji. Dongjun pun pergi dan tak lama muncul Kasim yang akan membawa kembali Wen Yun ke istana. Tak ada pilihan lain, dia pun kembali ke istana. Sementara di wilayah utara, keadaan semakin tak terkendali setelah kematian Dingji yang kini terbagi 2 kelompok. Satu kelompok memaksa untuk menyerahkan putra Dingji. Namun tiba-tiba... 百里东军，百里东军。 Seluruh pendekar hanya bisa terdiam, tak ada yang berani menghadapi Dongjun. Lalu Dongjun mengajak Sikon untuk berbicara 4 mata. Dongjun menegaskan untuk berhenti mengikuti amarah dan dendam yang tak pernah berujung dan menyarankan untuk pergi keluar dari wilayah kerajaan. Dongjun juga meminta Ansi untuk ikut bersamanya. Akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan bahwa Ansi akan ikut Dongjun selama 12 tahun. Sementara seluruh sekte dan pasukan utara tak boleh ada yang mengganggu kedamaian Baili. Dan setelah 12 tahun, Ansi akan dikembalikan ke sekte Tianwei untuk menjadi pemimpin mereka semua. 2年之内，百里东军与你们立约，1日不得离开，12年之期1日不满，叶鼎之之子叶安世，我们不得踏入北离1步。今日之后，但我相信你。马不停蹄的离开这里，可有异议？没有的，没有的。 Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Dongjun membawa Yayu meninggalkan kota Suyu menuju istana Jianxi di Qiandong karena menemui keluarganya meminta restu untuk menikahi Yayu. Dan kisah film pun selesai. 你现在去哪儿？回乾东城啊，娶你为妻，自然是要先回家。望你悠悠天意，这银色和你，两人拒绝。